Sebentar, saya coba share. Ini sudah terlihat ya? Bisa terlihat? Terlihat ya? Belum? Terlihat Pak, terlihat. Oke. Ya, tolong direspon ya. Oke, mata kuliah Teknik Pendingin MS 2540308 3 SKS ya. Nanti dosen pengampunya saya sama Pak Ilham ya. Jadi ini teknik pendingin, kalau tadi teknik pendingin dia bagian dari termodinamika dan penukar panas juga ya, saling berkaitan sebenarnya. Oke. Dia membahas prinsip dasar tentang pendingin, tentang sistem pendinginan dan aplikasinya pada berbagai bidang. Materi ini akan meliputi siklus pendingin uap, vapor compression cycle, siklus pendingin absorpsi, serta nanti kita akan membahas terkait komponen-komponen yang terdapat dalam penyusun ataupun bagian-bagian sistem pendinginan ya, seperti kompresor, kondenser, evaporator, expansion valve. Nanti akan dilihat juga karakteristik serta dampak refrigerasi terhadap lingkungannya, gitu ya. Nanti akan kita lihat juga nanti berbagai macam konfigurasi dari sistem pendinginan, baik itu yang multi-stage dan cascade ya, dan tentunya nanti kita akan hitung efisiensinya, ya, efisiensi sistem pendingin kita, gitu ya. Biasanya di dinyatakan sebagai koefisien performa atau COP ya. Oke, selain itu nanti kita akan coba bahas sistem pendingin ruangan, eh, seperti refrigerator, freezer, cold storage ya. Bagaimana nanti mengetahui distribusi pendinginannya dan isolasi termalnya. Nanti pemeliharaannya seperti apa ya. Eh, Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari teknik pendingin modern seperti kriogenik ya. Jadi kriogenik ini sistem pendingin yang sangat rendah temperaturnya ya. Di bawah di bawah 0 derajat ya. Jadi bisa sampai minus 20-an ya. Nanti saya agak lupa juga, nanti coba kita sama-sama pelajari. Kemudian efisiensi energi, analisis ekonomik sistem pendingin, ini banyak ya, banyak. Nanti kita coba sampai mana nanti waktunya, mudah-mudahan bisa tercover semuanya ya. Kemudian setidaknya ya mahasiswa bisa merancang dalam hal ini bukan merancang bikin gambarnya ya, bikin komponennya atau gimana, tapi merancang kinerjanya ya, sistem kinerja, sistem performanya ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, nah ini capaiannya nanti silakan dibaca, saya akan share, buatkan Google Classroom ya. Nah ini CPL-nya, CPMK-nya maksud saya, bisa menjelaskan berbagai desain, instalasi, dan penentuan bahan dan kapasitas refrigerasi dari suatu sistem pendingin. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis aplikasi sistem pendingin di lingkungan industri. Kemudian mahasiswa mampu mengevaluasi sistem pendingin peralatan yang ada di kehidupan sehari-hari seperti cold storage tadi ya, cold storage, freezer ya, freezer dan refrigerator ya. Nah nanti strategi pembelajarannya ini ada pemaparan, eh, saya nggak tahu ya, saya belum tentukan nanti apakah nanti mungkin di minggu kedua nanti saya akan coba putuskan ya, tentukan apakah kita akan ada tugas proyek atau ini hanya seperti pemaparan materi dari satu arah aja dari saya gitu ya. Soalnya lumayan banyak begitu ya. Kalau nanti bisa aja
Dan saya lihat juga tadi peserta kelasnya sangat banyak ya, 50-an ya. Kalau untuk, eee, project kayaknya agak sulit ya untuk membagi waktunya begitu. Nanti ini masih belum fix ya, apakah, ada tugas kelompok atau enggak ya. Berarti nanti sistem penilaiannya juga ini sebenarnya masih belum fix ya. Jadi kalau misalkan nanti ternyata ada tugas, kelompok, komponennya bobotnya seperti ini, nanti akan ada tugas individu, ada tugas kelompok, individu totalnya 10%, nanti, kita akan ada ujian tertulis UTS 40% ya, dan sisanya itu adalah kelompok ya. Tapi ini belum saya tentukan, belum saya fiksasikan, di pertemuan selanjutnya mungkin nanti akan saya sampaikan kalau misalkan, eee, seperti apa begitu ya, apakah, akan diterapkan case project atau seperti apa. Untuk sistem penilaiannya ya sama, saya rasa ini belum fix ya, nanti saya coba diskusikan dengan, dosen pengampu yang lain ya, Pak Ilham ya, gitu. Nah untuk kriteria penilaian seperti ini ya, sama saya rasa ya. Kemudian ini untuk pokok bahasan atau materinya ya. Sebenarnya ini sebagian besar sudah dipelajari eee, te eee, di termo ya, tapi kalau di termo analisis, secara termodinamika terkait efisiensi siklusnya ya, efisiensi sistemnya. Tapi di sini kita akan, lebih detail lagi terkait nanti ada apa, fluida pendinginnya ya, mempelajari fluida pendinginnya, kemudian, dari komponen utama sistem pendingin seperti kompresor, kondenser nanti akan kita bahas satu persatu gitu, kalau misalkan cukup waktunya ya. Nanti ada sistem pendinginan multistage, kapan digunakan, untuk, kasus apa, untuk kebutuhan apa akan digunakan, sistem pendinginan seperti ini, multistage. Kemudian perhitungan kapasitas pendinginan, COP, ya ini satu paket ya sebenarnya. Jadi siklus pendingin itu ada vapor compression, kompresi uap dan absorpsi. Nanti bedanya apa, kapan, menggunakan absorpsi, kapan menggunakan, vapor com vapor compression ya. Kemudian, ya ini nanti bagaimana cara maintenance-nya, kemudian, eee, nanti ada sistem pendinginan modern kriogenik ya, yang sangat sistem pendinginan yang sangat rendah sekali temperaturnya, fluida fluida kerjanya ya, titik didihnya itu sangat rendah sekali gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan sempat kita akan coba bagaimana menganalisis secara ekonominya dari sistem pendingin yang ingin kita rancang ya, untuk apa, untuk suatu kebutuhan dalam industri tertentu gitu ya, dan studi kasus tentunya nanti. Ya ini kurang lebih, begini pokok bahasannya ya. UTS tetap ada, UTS itu pasti tertulis ya, jadi mungkin dasar-dasar dari perhitungan sistem pendinginan, secara termodinamika ya. Ini untuk tata tertib ya, kalau mata kuliah pilihan di saya mungkin, akan berlaku ini ya, jadi kehadiran itu minimal 10 kali ya, saya toleransi 10 kali. Jadi kan dalam satu semester ada 14 pertemuan ya. 14 pertemuan berarti, minimal itu 10 kali. Jadi kalau misalkan kurang dari 10 kali, itu akan ada pengurangan sebesar 10 poin ya, dari nilai akhir untuk tiap pertemuan yang nggak hadir ya. Jadi kalau misalkan hadir cuma 9 kali, berarti satu pertemuan nggak hadir, berarti dipotong 10 gitu ya, minus 10. Kalau 8 kali minus 20, kalau 7 kali minus 30 ya. Kalau 6 kali cuman hadir minus 40 ya, kalau 5 kali minus 50. Jadi kalau misalkan nilai kalian itu 70 dikurangi dengan minus 50, cuman 5 kali hadir, ya udah cuman 20. Nilai akhir kalian cuman 20 gitu, jadi nggak akan lulus gitu ya. Jadi untuk bisa lulus itu tepatnya harus C ya, C
C 50 ya. Dan saya rasa kalau misalkan kalian mengikuti semua seluruhnya itu, eee, s se bisa lulus semuanya ya. Jadi ikutin setiap kelas, setiap pertemuan, kerjakan tugas-tugasnya ya minimal bisa dapat B ya atau AB gitu ya. Kalau misalkan nggak datang, banyak nggak masuk kuliah, ya itu sama aja kayak nggak kuliah gitu ya. Oke, ini itu untuk untuk kehadirannya ya. Kemudian untuk yang lain ini hampir sama, eee, dan yang paling penting di sini adalah tidak ada tugas tambahan ya. Ketika nilai sudah saya umumkan, nilai akhir sudah saya umumkan, itu tidak ada minta untuk diberikan tugas tambahan. Jadi silakan aja dikerjakan tugas-tugas yang diberikan selama selama proses perkuliahan ya, dikerjakan tepat waktu, sesuai dengan deadline ya, eee, saya rasa kalau semuanya Anda ikuti aturannya, pasti lulus semuanya ya. Ini untuk referensi, ya ini saya pakai ini masih semester sebelumnya sama ya, Stoker Refrigeration and Air Conditioning second edition. Kemudian Baron Cryogenic System, second edition, kemudian Refrigeration and Air Conditioning ya, dari Aurora ya. Ini saya coba nanti, akan kasih bukunya ya. Oke mungkin itu untuk teknik pendingin ini nggak ada beberapa mungkin materi yang baru sedikit, tapi tidak terlalu beda jauh dengan yang sebelumnya gitu ya. Mungkin nanti di awal kita akan review sedikit tentang termodinamika ya, konsep termodinamika di dalam untuk sistem pendinginan gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke mungkin itu, eee, saya ingin minta satu ketua kelas. Siapa yang bersedia ketua kelas? Teknik pendingin. Ini banyak nih ada 47 ya, 47 peserta. Ini tadi saya lihat ada 50 ya. Ini berubah lagi 7. Siapa yang mau jadi itu? Ketua kelas? Ayo cepat cepat. Siapa? Ketua kelas itu hanya meneruskan informasi dari saya ya. Kalau misalkan informasi tugas, informasi kelas gitu ya, tidak disuruh macam-macam gitu ya. Jadi jangan takut. Oke, Rai Anugrah ya, Rai. Boleh, Pak. Oke, Rai Anugrah Bastanta ya. Oke, Iya, Pak. oke, berarti kalau siap jadi ketua kelas berarti siap paling nggak hadir di atas 90% ya. 13 pertemuan ke atas lah ya. Jadi hadir terus ya. Kalau mau jadi Iya, Pak. oke, kalau jadi ketua kelas ya. Oke. Nanti Baik, Pak. akan meneruskan segala macam informasi yang dari saya ya, ataupun dari Pak Ilham nanti. Oke, mungkin itu saya coba absen ya. Absen dulu. Di sini ada 50 nih di sini di absensi. Oke, saya panggil satu persatu ya. Jadi yang ngambil mata kuliah ini harus maksimal itu angkatan 22 ya. Angkatan 23 kalau ada masih angkatan 23 tolong di-drop ya. Angkatan 23 nggak boleh ambil ya. Angkatan 23 nggak boleh ambil ya. Angkatan 23 itu kan berarti masih semester berapa ya? Semester 5 ya. Ya, silakan di-drop ya. Angkatan 23 jadi ini angkatan 22 ke bawah ya. 22, 21, 20 dan selanjutnya gitu. Yang angkatan 23 silakan drop mata kuliah saya ya. Oke, saya panggil Rijanur. Hadir, Pak. Oke. Galih. Hadir, Pak.
Ariel Akbar, Hadir, Pak. Abdil Afif, Abdil Afif, Abdil Afif hadir, Pak. Abdil Afif hadir. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Krisna Adi Nugroho, Hadir, Pak. Hadir. Wahyu, Hadir, Pak. Denny, Hadir, Pak. Davin Adiatama Prayogi, nggak hadir ya. Yosea Restu, Yosea ada. Muhammad Fadliansyah, Hadir, Pak. Andika, Hadir, Pak. Maulana Rizky, nggak ada ya. Rayhan Nisfu, Hadir, Pak. Mario Samuel, Hadir, Pak. Bagas. Hadir, Pak. Oke, Ezra ini angkatan 23 ya. Ezra ada? Ezra nggak ada ya. Tolong bilangin ke Ezra drop aja mata kuliahnya ya. Jadi ini hanya untuk maksimal angkatan 22 ya. Raya Anugrah, Hadir, Pak. Fajar Firmansyah, Hadir, Pak. Muhammad Rusda, Hadir, Pak. Joseph Saputra, Hadir, Pak. Fikri Yusuf, Hadir, Pak. Yuki, Hadir, Pak. Fadlillah Habib, Hadir, Pak. Samuel Christian Simamora, Aldi Firmansyah, Hadir, Pak. Bastian Sinaga, Hadir, Pak. Andi Alexandro, Hadir, Pak. Yahya Muhaimin, Hadir, Pak. Doni Fazarela, Hadir, Pak. Imam Fadilah, Hadir, Pak. Sulistyo Raihan, Tom Michael Simanjunta, Hadir, Pak. Muhammad Ilham, Sampi, Hadir, Pak. Wakitmu, Hadir, Pak. Rifki Milzam, Hadir, Pak. Dani Maulana, Dani Maulana, David Kevlin, David Kevlin, nggak ada. Muhammad Rafi, Hadir, Pak. Hadir. Pramudia, Hadir, Pak. Gabriel, Hadir, Pak. Joshua Ricardo, Hadir, Pak. Muhammad Ari Syarifuddin, Hadir, Pak. Aditya Kristianto, Hadir, Pak. Jalu, Hadir, Pak. Fajar Arwinaldo, Hadir, Pak. Arnold Aditya Pratama, Hadir, Pak. Fatur Rozak Fakih, Fatur Rozak, udah ya. Akmal Hafiz, udah. Joseph Paulindo, Joseph ada? Razak ada. Hadir, Pak. Joseph Paulindo ada ya. Oke, ada yang belum disebutkan ataupun ada yang belum terdaftar di KRS? Yang belum dipanggil? Ya, semua ya? Satu orang ya yang hadir. Udah semua ya ini ya? Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan Abdil. Maaf Pak, izin bertanya. Mungkin ini tidak berhubungan dengan matkul teknik pendingin Pak, tapi saya mau bertanya matkul apa mesin penukar panas, berhubung Bapak juga yang ngajar, apakah ada penambahan kuota Pak di matkul tersebut? Penambahan kuota kayaknya udah maksimal ya. Terlalu banyak nanti susah saya bagi kelompok sama kan
penukar panas tuh kalau nggak salah tadi ada apa, base project ya, case base ya, apa, project kelompok ya. Nanti kalau misalkan terlalu banyak susah ngatur distribusi buat waktu pemaparannya nanti ya. Nanti saya coba pertimbangkan lah, saya lihat nanti. Oke, Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. ada lagi? Jadi siapa yang resen? Nggak jadi? Saya Pak. Tadi terkait pertanyaannya sama sih Pak sama Abdul Afif Pak. Apakah ada penambahan kuota kelas gitu Pak? Oh, oke. Oke, ya itu jawabannya ya. Oke, mungkin itu cukup saya rasa ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.